Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Fauzi, Sarjana Keperawatan NES. Saat ini saya bekerja di RSUD Brembun, tepatnya di Bangsal Nusa Indah. Saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua warga masyarakat, di mana dalam menemukan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di masyarakat, apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang pertama yang kita lakukan, teman-teman bisa melakukan sebisanya dulu, misalkan dengan menolong mereka, dengan bantuan makanan atau perlindungan. Tapi di saat teman-teman tidak bisa untuk mengontrol atau kewalahan di situ, kalian bisa menghubungi puskesmas terdekat atau bidan di desa tersebut. Dan apabila memerlukan bantuan terkait masalah evakuasi untuk dirawat di rumah sakit, di Kabupaten Kebumen itu sudah ada namanya kerjasama evakuasi dengan Tagana. Tagana itu tim yang khusus dibuat untuk dia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membantu para warga masyarakat yang membutuhkan evakuasi ODGJ yang melakukan keresahan di desa atau di masyarakat untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwasannya ODGJ ini kan sangat mengganggu ya kadang-kadang ya. Apabila itu mengganggu, itu jangan dilakukan sendirian oleh teman-teman semuanya ya. Di sini sudah terbentuk sebuah sistem di mana ada koordinasi dengan dari tingkat bawah ke tingkat atas. Contohnya misalkan terjadi ada orang yang mengamuk di desa. Nah, video yang nanti saya munculkan di sini yaitu tentang adanya orang di situ antara ibu dan anak, di mana di situ sangat memerlukan kebutuhan tentang perawatan di rumah sakit. Nah, di sini sebut saja namanya itu Nia dan ibunya. Dia itu sudah lama sekali tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit, yaitu tercatat di data perawatan untuk perawatan kesehatan jiwanya itu di Magelang sekitar tahun 1990. Nah, ini sekarang tahun 2023 tentunya ODGJ ini perlu dilakukan penanganan di medis yang sifatnya sangat mendesak. Karena kalau tidak dilakukan penanganan tentunya tidak akan memberikan dampak positif bagi pasien tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu hubungi bidan desa. Di sini ada bidan desa nanti di dalam video yang nanti akan saya munculkan, koordinasi bidan desa. Yang kedua, setelah bidan desa melihat atau home visit pasien tersebut di sini, nanti bidan desa akan koordinasi dengan pihak desa terkait untuk melakukan kerjasama sebaiknya bagaimana terkait kependudukan, terkait jaminan kesehatannya, untuk dilakukan perawatan ke tingkat lanjut. Nah, setelah itu biasanya bidan desa itu dan aparat desa itu menghubungi pihak puskesmas, yaitu biasanya ke bagian Keswa, kesehatan warga masyarakat khusus terkait penyakit gangguan jiwa. Nah, di situ Keswa biasanya apabila kesulitan, tidak bisa menangani, di video ini nanti akan dimunculkan dia itu untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau ke RSUD Brembun untuk melakukan penjemputan atau evakuasi pasien tersebut. Nah, di sini terjadi kolaborasi antara yang pertama yaitu bidan desa, yang kedua dengan aparat desa, yang ketiga dengan puskesmas, dan yang keempat yaitu dengan Tagana. Nah, RSUD Brembun di sini melakukan fasilitasi terkait ambulan yang akan digunakan untuk evakuasi ke rumah sakit. Teman-teman bisa melihat video yang sudah kami buat agar tujuannya bisa mengedukasi masyarakat apabila ada ODGJ di masyarakat khususnya daerah Kebumen bisa dievakuasi ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gayuh Pangesti, biasa dipanggil Gayuh. Saya saat ini diberikan amanah sebagai
pengelola program kesehatan jiwa Puskesmas Kebumen 2. Selain itu, saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan profesi nurse di Universitas Muhammadiyah Gombong. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Rusmanto dari Tagana. Hari ini kami akan melakukan kegiatan evakuasi orang dengan gangguan jiwa di Desa Raworejo, Kecamatan Kebumen. Untuk pasien ini kebetulan adalah ibu dan anak ya Pak Rus. Jadi 2 orang, kebetulan mereka itu sudah lama sekali sebetulnya mengalami gangguan jiwa. Cuma karena sempat nomaden begitu, sempat hilang, tidak kembali ke Raworejo dalam waktu yang lama. Akhirnya kami sempat lose contact. Sebetulnya dari pihak puskesmas sudah ke lokasi bahkan untuk vaksin kemarin juga sudah. Hanya saja karena ODGJ ini agak aktif barangkali begitu. Jadi belum sempat kami evakuasi. Sudah ada kemarin corona itu waktu itu. Nah ini alhamdulillah gayung bersambut dari pihak Tagana juga luar biasa. Pak Rusmanto beserta tim dengan kerjasama yang cantik dengan Tagana, Puskesmas, kemudian Rumah Sakit Perembun, RSUD Perembun Kebumen. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana, insya Allah akan kami evakuasi. Kerjasama dengan Tagana kami sudah terjalin lama ya Pak, sudah barangkali 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Jadi Tagana ini memang proaktif sekali dalam penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa. Awalnya kami sering meminta bantuan untuk evakuasi ODGJ street base, jadi yang di jalanan demikian. Tapi karena terkadang kami mengalami kesulitan juga ketika evakuasi ODGJ di rumah. Nah, alhamdulillah Pak Rus beserta tim juga welcome untuk membantu. Jadi kami sudah terjalin kerjasama yang cukup cantik ya Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Rusmanto. Kebetulan dari Kementerian Sosial, sebagai pilar Kementerian Sosial kebetulan diberi amanah 2. Yang pertama sebagai pelopor perdamaian, juga di Kabupaten Kebumen juga secara kebetulan komandannya atau ketuanya. Kemudian di Tagana atau Taruna Siaga Bencana juga sebagai ketuanya atau komandannya. Kemudian berkaitannya dengan ODGJ, 2 tahun yang lalu dari Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan ada semacam surat perintah tugas atau MOU untuk penanganan ODGJ, baik mulai dari asesmen, kemudian juga mulai evakuasi sampai dengan pasca. Tetapi kekaitannya masa laporan yang ke Tagana itu sendiri adalah proaktifnya daripada Keswa masing-masing puskesmas yang ada di wilayah. Nah, berkaitan dengan Mbak Nia dan ibunya, kebetulan ibunya kurang lebih sudah 30 atau 35 tahun yang lalu termasuk ODGJ atau depresi. Titik permasalahannya adalah mau berobat secara umum beliau tidak ada pembiayaan karena ini mengandalkan dari Mas Aris atau mantunya yang pekerjaannya adalah serabutan. Kemudian Nia kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu. Itu pun juga sama, tidak bisa berobat karena belum terakses oleh program pemerintah yang berkaitannya dengan KIS PBI. Nah, kemudian dari Mbak Gayu melaporkan juga dengan bidan desa, kami lakukan asesmen bersama yang kemudian kami tindak lanjuti berkoordinasi dengan pemerintahan desa Raworejo dengan Pak Kades dan perangkatnya juga termasuk kelembagaan desanya mulai dari RT, RW dan BPD-nya. Nah, klik kerjasama ini alhamdulillah 1 bulan yang lalu Mbak Nia KIS-nya sudah aktif dan bahkan juga sudah dirawat di RSUD. Cuma karena situasional secara gizi dan sebagainya, ini perlu penambahan untuk perawatan, sehingga kami ajukan kembali dan alhamdulillah respon positif, respon baik ada di RSUD Perembun khususnya shelter Nusa Indah. Dari kerjasama inilah hari ini kami merencanakan akan mengevakuasi baik ibunya maupun Nia ke RSUD Perembun. Dan alhamdulillah secara prosedur surat KIS PBI-nya dua-duanya sudah aktif. Kami beserta Mbak Gayu, beserta Bu Bidan, pemerintahan desa, dan kelembagaan yang lain, intinya kepingin memberikan kontribusi yang terbaik buat warga Raworejo. Ini yang bisa kami lakukan, tapi saya mensyukuri saling support antara puskesmas,
programmer jiwanya, kemudian Pemdes, Dinkes dan sebagainya, sehingga terjadilah kerjasama yang cantik ini seperti disampaikan Mbak Gayu. Sekali lagi kami beserta Keswa, Pemdes dan sebagainya adalah berikhtiar supaya dari keluarga ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan insya Allah tidak hanya evakuasi, kami sebagai Tagana juga pelopor perdamaian, insya Allah akan memperjuangkan yang lain. Antara lain adalah bedah rumah. Amin. Itu siatnya konsep. Jadi kami akan berikan yang terbaik untuk keluarganya Mas Aris dengan didukung oleh pemerintahan desa, dengan didukung oleh pihak puskesmas dan sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada RSUD Prembun, kepada Keswa, pemerintahan desa, bidan dan kelembagaan yang ada atas kerjasama yang baik. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi lah segala sesuatu yang berkaitan dengan ODGJ di desa Roworejo. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terus, balas, op, mbaknya, jadi nanti senapin. Halo Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Senyumnya luar biasa. masih ingat sama Bu Gayu enggak? Siapa? Lupa ya? Lupa. Pasti enggak apa-apa, Pak. Di sini aja biar nanti makan. Ini yang ini kan repot ini, satu ini aja. repot. Oke. Oke. Ya, ini sebelum dilakukan evakuasi ke shelter Nusa Indah RSUD Prembun dilakukan cek awal, yaitu oleh bidan desa Ibu Endang, juga dari Keswanya yaitu Mbak Gayuh, dari tensinya, dari kondisi si pasiennya, sehingga pada saat dibawa ke RSUD secara prokesnya memenuhi persyaratan, artinya dalam kondisi siap untuk dievakuasi, siap untuk dirawat di RSUD Prembun. Mbak Gayu? Nggih. Tensi dan lain. Isinya lilanya juga kecil. Kayak yang Mbak Nia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tesi kelingan Bu Gayu mboten. Tesi. Nah tapi nang nggih, ampun. Sehat, dinten iki sehat. Sehat, nggih. Sing diraos napa? Meriang. Mumet? Mumet napa greges? Meriang. Dawa. Oh, tapi ndak jatuh ya. Mboten nggih. Panas mboten badan. Mboten panas. Atis. Saged sare mboten. Menanget nggih. Pun dalu saged sare mboten. Dereng sare, mboten saged, angel. Mak glinding. Iya, nggih. Melega. Oh, siram napa dereng? Oh, dereng. Tapi kok wangi? Wangi. Nggih. Nggih. Niki putrine jenengan? Nggih, adike Winarni. Oh, adike. Oh, adike Winarni namanya? Jenenge sinten? Jenenge sinten nika? Sinten kelingan mboten? Kelingan Sinten? Rafi Muaina. Niki Nia. Oh, iya. Niki Jenenge sinten? Jenengan asmane sinten? Asmane Jenenge sinten? Nurmiatun. Nurmiatun, sanes Bu Saniati. Sanes. Bu Saniati to? Nggih. Senenge diundange Bu Sani napa Bu Ati napa sinten? Ibu Mulminu. Oh nggih. Wau pun siram nggih. Pun. Kangge toyo asrep napa toyo anget?
Nang toya mentah. Toya mentah nggih. Sedinten ping pinten le siram ping pinten? Ping kali bagus. Nek Mbak Nia siram mboten? Dereng. Siram apa urung wis ada Mbak Nia pun Niki siram sakit. sakit. Terus mboten adus. Mbok anu sing sakit mboten adus niku. Nggih. Buan. Bubukan mawon. Nggih, heeh. sing sakit apa nih Mbak? Napa nek sing sakit? Sirai. Oh sirai. Sire sing sakit. Nggih. Niki napa pukul. Mriki nggih. Nggih. Nek jenengan siram niku sedinten ping kalih nggih. Nggih. Kangge sabun mboten? Boten. Mboten kangge sabun Nangge kaya napa? uyah. Kangge uyah. Uyahe nggih masak mawon. Ampun nggih adus Nggih, nggih. nggih. Makanya kados gesek. Nek kali uyah nggih. Nggih. Kangge sabun, mriki kangge sabun. Gosok gigi mboten? Dereng. Mboten gosok gigi. Coba ini kali. Ini. Nah, niku. Nggih. Sikat kali gosok gigi nggih. Kali niku napa? Odol kali sikat. Gadah mboten? Duwe mboten? Empun. Pun gadah. Ini mboten dinggek. Boten digledhaken mawon. Digledhakaken mawon. Ngenjang nek siram gosok gigi kajenge bersih niki. Nah, nggih. Nia nggih. Diajari carane gosok gigi. Nggih. Bareng karo Mbak Nia. Bareng. Nggih, nek siram dewek-dewek. Mlayu-mlayu. Melayu-melayu mboten purun siram. Sing mlayu Mbak Nia. Nggih. Mbak Nia napa jenengan? Kok ini Ais. Nggih. Adik ini. Nek teng pundi? Nek teng pundi? Nek bucal teng pundi? Teng WC napa teng kalen? Mboten Biasanya teng kalen napa teng WC? Tangan laran. Teng pundi? Laran. Karangan? Oh. Mboten pareng teng karangan. Nggih. Mangke marai penyakit. Niku mangke diencolki laler. Lalere mangke menclok teng mak-emakne Bu Saniati, mboten pareng teng karangan nggih. Teng WC. Wonten WC, kagungan WC. Toilet wonten teng griya mriki wonten. Nggih. Diengge nggih. Nggih. Wow, iki saged, ceboke saged. Mboten saged. Anu mumbul-mumbul. Raose mumbul-mumbul padarane mumbul. Ngono mboten teratur. Mboten lancar nggih. Nggih. Mak emes sekedik-sekedik napa kathah? Kathah. Nggih. Banteri maem sayur. Nggih, kajenge padarane mriki sekecok. Nggih. Nempun bucal dibersihi piyambak malih. Nggih. Nggih. Kajenge mboten kotor. Niki remone dereng ngangge sisir. Rambutnya nggih ageng-ageng. Nggih niki keramas niki lho. Lah niku. Niki nek anu dikeramasi nggih, Mbah. Kajenge bersih, samponan. Tumane bersih kok. Niku. Ora ketomben ana lisane tapi Alisane nggih niku. Ngerewun. Oh nggih niki. Dikosoki kali sampo, Ora sih, kajenge anak. bersih. ora sih. Nggih. Heeh. Nek mangke dijak jalan-jalan berobat, periksa teng mriko RSUD Prembun Kersok. Mangke kali Bu Gayu, kali Pak Rus, kersa nggih. Kajenge sehat. Kajenge ayem mriki. Nggih. Nggih. Mbak Nia nggih guyu niku berarti Mbak Nia kersa. ya, Mbak Nia ya. Nggih. Mbak Nia mek orang. Nia klambine apik. Kambine apik kok anu anyar nggih. Nggih. Niki apik mboten niki? Dereng. Dereng apik nggih, makanya gantos sing apik, nggih. Gedene dawa. Dawa. Oh. pakai gamis. Pakai gamis. Nggih, Nggih. mangke digantos. Nggih. Kersa nggih. Mangke Kita tang griya sakit. Niku kali Bu Bidan kajenge sehat. Iya bareng mangke. Nggih. Tapi teng mriko kedah rajin ngunjuk obate. Nggih. Kajenge mboten mumet, kajenge ayem nggih. Kersa nggih. Nggih. Orang Mbak Nia ya Mbak Nia. Nggih. Nia nggih ngelentreng mawon iki. Nggih. Mulare geri. Gerik makme mboten kersa sekedik-sekedik. Diajak mak Nyumbani nggih nektar bareng. Oh, ngombahi kali banyu sawah. Banyu sawah. Nggih. Ya, terima kasih. Ini untuk kelanjutan daripada keluarganya Mbak Nia dengan ibunya. Ini adalah Mas Aris, menantu daripada ibunya Nia. Beliau kerjanya adalah serabutan.
Tatkala ada yang menyuruh pekerjaan, contohnya misalnya nyangkul dan sebagainya, baru ada pekerjaan. Artinya, secara income pendapatan ini berat untuk menanggung pengobatan yang secara umum, untuk menanggung per tiap harinya. Tapi alhamdulillah dari pemerintahan desa juga sudah ada perhatian, termasuk Mas Aris ini sudah mendapatkan program Kementerian Sosial, baik BPNT maupun PKH. Hanya kesulitannya dari dana tersebut untuk kehidupan sehari-hari dirasa kurang. Apalagi ditambah dengan dua-duanya ini seperti awal tadi disampaikan belum mendapatkan akses program dari pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintahan Desa Rawarejo, kemudian dengan Keswa, alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah terakses program pemerintah yaitu KIS PPI. Artinya baru hari ini bisa dilakukan perawatan. Dan alhamdulillah dari programmer ini sendiri sudah melobi ke RSUD Brembun, sudah oke atau di ACC hari ini akan dievakuasi. Kemudian setelah perawatan ini karena mengingat dari ibunya ini kurang lebih sudah 35 tahun tidak melalui perawatan, makan juga sekedarnya, juga dengan Nia sudah 17 tahun, dikarenakan tadi income-nya Mas Aris tidak mencukupi untuk berobat dan lain-lain. Sehingga harapannya setelah dilakukan perawatan di RSUD Brembun, di shelter Nusa Indah, dimohon nanti ada perawatan lanjutan di rumah singgah atau Dosoroso Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen. Dikarenakan dua-duanya secara gizi mereka juga kurang memadai, kurang bagus lah. Tapi nanti di sini perawatan secara medis karena beliau depresi atau DGJ, mudah-mudahan nanti ada perubahan di RSUD Brembun khususnya di shelter Nusa Indah. Sekali lagi, harapannya setelah melakukan perawatan nanti di Brembun sekitar 2 minggu atau 14 hari ditindaklanjuti dengan perawatan lanjutan di rumah singgah atau Dosoroso, tepatnya adalah di bidang 3 Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen. Selanjutnya nih dari Mas Aris. Bilangan aja yang komunikasi Pak, disetujui apa enggak untuk untuk Mas Aris kira-kira disetujui apa tidak sesuai dengan rembukan kita dari awal sebelum proses KIS dan sebagainya, diizinkan apa tidak kalau ibunya dengan Nia dirawat di RSUD dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan permohonan ke rumah singgah atau Dosoroso untuk kebaikan ibunya Nia dengan Nia. Pripun? Nggih, saya izinkan Pak. Nggih, kula nggih matur nuwun pun diusahakan perobatane niku kula mboten kagungan napa-napa kan ngobataken kados niki nggih mboten saged kados niku. Nggih, alhamdulillah ini gayung bersambut dalam arti kata dari keluarga mohon maaf ini beliau pun sampai ndeledek, beliau pun juga sampai maaf ya kata-kata terbata-bata karena saking terharunya. 35 tahun lebih itu bukan waktu yang sebentar. 35 tahun lebih bukan waktu yang sebentar. Mungkin sekarang mudah-mudahan sekali lagi untuk kedepannya lebih baik. Saya juga terima kasih sekali kepada pemerintahan Rawarejo, Pak Kadesa perangkatannya, kemudian kelembagaannya, semuanya yang sudah mendukung sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga Mas Aris ini bisa terkondisikan, bisa terrealisasi. Mudah-mudahan sekali lagi di Rawarejo bila mana ada kejadian seperti ini kerjasama tim yang sangat baik. Kita akan tindak lanjuti, saya sebagai pelopor perdamaian juga sekaligus tagana mendasari laporan dari pemerintahan desa, laporan dari Keswa, kami insya Allah akan tindak lanjuti asesmen dan seperti ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan kami dari pemerintahan Desa Rawarejo, adanya pasien ODG dari Desa Rawarejo ini bisa terrealisasi ke RSUD Kebumen dan yang menanganinya nanti itu pertama kerjasama dari Pemdes dengan bidan desa. Bidan desa lanjut ke Puskesmas sampai pada akhirnya pasien ODG yang ada di desa kami dapat teratasi atau terrealisasi pengobatannya sesuai dengan aturannya. Ya untuk desa-desa lainnya kurang lebih prosedurnya kayak gitu. Pertama Pemdes kerjasama dengan bidan desa, lanjut ke Puskesmas, Puskesmas lanjut ke dinas yang menangani.
Pokoknya itu saja dari pemerintahan desa. Harapan kami di desa semoga pasien yang ada di desa Roworejo seperti ini dapat teratasi dan kembali ke masyarakat yang normal pada umumnya. Terima kasih dari kami pemerintah desa Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Nggih, ngapunten Pak, izin perkenalan, saya Bu Gayu, saya perawat Puskesmas Kebumen 2 sini, Jatisari. Kebetulan saat ini sedang menjalankan pendidikan nurse menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gombong. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini yaitu evakuasi Ibu Saniati nggih dari Mbak Nia. Nah, panjenengan iki pernah nopo? Saya adiknya, Bu. Adiknya Bu Saniati. Oh, nggih. Untuk Bu Saniati ini kan sudah lama nggih mengalami gangguan. Itu kurang lebih berapa? Ya sekitar 35 tahun. 35 tahun. Dari lalu. tahun 968-an. Awal mula kejadiannya Awal tiba-tiba habis melahirkan, Bu. Setelah melahirkan. Ya masalah ekonomi lah itu jelas. Oh, ngaten. Nggih. Terus sudah pernah dibawa berobat? Sudah dulu tahun 90-an di Magelang 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu lanjut pengobatan? Ya dulu kan dulu saya masih bujangan, Bu. Jadi kan masalah biaya saya masih sanggup. Setelah saya keluarga, kan saya sudah punya keluarga sendiri. Jadi kan istilahnya kayak ikut orang tua gitu. Jadi kan ya istilahnya ya masalah gitulah masalah ekonomi lah akhirnya berlanjut lah ini kan sendiri. Selain di RSJ Magelang pernah berobat di mana lagi? Di orang tua biasa. Oh, alternatif ngaten mungkin nggih. Kalau Mbak Nia sudah pernah dibawa berobat? Mbak Nia belum sama sekali. Belum sama sekali. Ya soalnya sama orang tua gitulah. Oke. Orang tua lah, kiai. Kalau Ibu Saniati itu berapa bersaudara nggih, Pak? 8. Panjenengan nomor? Saya nomor 4. Nomor 4, Ibu Saniati nomor 2. Nomor 2, iya. Nomor 2. Nomor 2. Dari 8 bersaudara ini laki-laki, perempuan? Laki-laki 5, perempuan terus laki-laki 5. Oh, laki-lakinya 5, perempuannya 3. 3 ya. Kalau Mbak Nia berapa bersaudara? Mbak Nia berarti 4. 4 nggih. 4 saudara ya. Mbak Nia nomor? Mbak Nia nomor 2. Kalau nggak salah nomor 2 nggih. Tapi selain Mbak Nia hanya Mbak Nia nggih yang mengalami kejiwaan nggih. Kalau untuk saudara Bu Saniati kan 8. Dari 8 bersaudara ini adakah yang mengalami gangguan jiwa yang lain? Insyaallah. Sehat semua. Sehat semua alhamdulillah. Kalau untuk atasnya lagi, untuk mbahnya Nia berarti ini ada yang mengalami gangguan kejiwaan mboten nggih? Setahu saya enggak ada, alhamdulillah enggak ada ya. Nggih. Dari 8 bersaudara ada yang sudah meninggal ngapunten? Atau masih hidup semua? Masih hidup semua ya. Kalau bapaknya Mbak Nia yang sudah tidak ada ya. Bapaknya Mbak Nia berapa bersaudara, Pak? Saya kurang tahu ya. Oh, kurang tahu. Kurang tahu sih ya, bapaknya 4. Bapaknya 4 bersaudara nggih. Bapaknya Mbak Nia. Iya. Bapaknya Nia pirang kuwe. 4 kayaknya ya. 4 saudara. Laki 2, perempuan 2 kayaknya. Oh, gitu. Laki-laki 1, perempuan 3. Berarti bapaknya Mbak Nia itu laki-laki ya sendiri ya. Sampun. Iya. 2, laki-lakinya 2. Laki-laki 2, Bu. Oh ya Munasri sih. 6 berarti. 6 bersaudara. Oh, nggih. 6 bersaudara. Laki 2, perempuannya 4. Tapi sehat semua, tidak ada riwayat gangguan kejiwaan. Ya, berarti memang Bu Saniati dan Mbak Nia saja ya yang di keluarga ini ya. Kalau yang tinggal sehari-hari di rumah ini, berarti ada Bu Saniati, Mbak Nia, Mas Aris nggih? Kali garwanipun. Nggih, kali putrane kula kali. Oh, putrane panjenengan kali sekolah. Sekolah. PKL Jogja. Oh, nggih. Oh, ada yang di Jogja? Gitu. Pertanyaannya. Oh, PKL, tapi sebetulnya ya tinggalnya di sini. Hanya karena PKL nggih jadi laki-laki atau perempuan putrane? Yang di Jogja laki-laki. Yang di sini perempuan. Oke. Sehat semua ya? Nggih, ngaten. Nggih, untuk apa ya istilahnya nanti kan sesampainya di rumah sakit harus dikaji. Artinya penyakit seperti ini kan apakah ada riwayat dari keluarga atau tidak, seperti itu. Untuk kedepannya untuk penanganannya jadi kita petakan seperti itu.
kalau seperti ini kan berarti hanya Mbak Nia dan ibunya saja yang sakit, Iya. yang lain insya Allah sehat. Sehat. Berarti kemungkinan faktornya tadi kalau mungkin masalah ekonomi ya Ekonomi, Pak, ya, pertama ya. ekonomi, Ya, ekonomi kemudian dulu, mungkin, ya. jadi menurun ke Mbak Nia gitu, karena Mbak Nia juga saya lihat kondisi fisiknya agak kurus seperti itu, ini Iya. mungkin makannya juga sepertinya agak kurang, demikian nggih leres nggih Pak, iya gitu nggih, matur nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami. Informasinipun, nggih. Amin. Mugi-mugi dados sehat. Amin, Bu. Amin. Nggih, ngatur. Ya, terima kasih Bu, saya sampai keluarga. Minta terima kasih Pak Hendri, Pak dari rumah sakit Perembun. Perembun. Saya doa moga sampai sehat semua Bu. Saya terima kasih banyak Bu nggih. Donga dinonga nggih Pak. Amin, amin, amin. Nggih. Ini Mbak Nia sama Bu Sani nganggo masker nggih. Men kaya Bu Bidan, men tambah ayu nganggo masker ya. Oke. Mangke nah kaya niki. Wes, tindak jalan-jalannya nganggo masker men tambah cantik. Kados niki nggih. Pun sekecok. Kayak iki wis kepenak kaya Bu Bidan. Ya. Sip ya Mbak Nia ya ya. Nih Mbak Nia nganggo masker. Deleng Bu Bidan, mandeng Bu Bidan. Nah, nganggo masker nih jalan-jalan men tambah cantik. Jalan deleng. Komen cantik nih jalan-jalan nganggo masker ya. Ya. Berobat men tambah sehat, busane sehat Mbak Nia. Yo Mbak Nia, numpak mobil. Ini bisa Ra? Sini. Oke, Mbak Nia ya sini. Bu Bidan. Pulang ya. Enak mriko Bu, karo wayang. Alon nggih. Dan Bayu jelasan. Panjang-panjang. Pundi hubune. Oh. Mas Indra. Ya. Sini Mbak. Yo, awas hati-hati. Ini bagai munggah netek cekeli pintune. Oh iya, tas saya ya di situ. Mas Muka sendiri wis. Mana ya? Iki ini ditinggal.